warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya, dan semoga selalu dalam keadaan ceria, dalam keadaan bahagia, dan dalam keadaan berenergi. Nah, teman-teman, di kesempatan kali ini saya mau ngajak teman-teman untuk menyimak terkait dengan rekrutmen CPNS 2023 nih teman-teman semuanya. Nah, kabarnya kan CPNS akan segera dibuka nih, dan ternyata memang semakin dekat. Memang sih belum ada jadwal yang pasti kapan keluarnya jadwal terkait dengan pendaftaran CPNS di tahun ini. Namun tidak salahnya ya teman-teman semuanya bisa mempersiapkan diri untuk mengikuti rekrutmen CPNS 2023 saat dibuka nanti. Oke teman-teman semuanya, untuk itu silahkan disimak video ini dan semoga teman-teman semuanya bisa mendapatkan informasi yang bermanfaat terkait dengan rekrutmen CPNS 2023. Let's go! Nah, ini dia teman-teman semuanya. Berita terkait dengan rekrutmen CPNS 2023 itu memang sudah beredar di mana-mana. Nah, di sini saya mengambil dari 2 rujukan kabar online ataupun dari media online yang saya screenshot dan saya tunjukkan di layar ini. Nah, dari kedua informasi ini kita bisa lihat ya, dari judulnya aja itu udah menandakan bahwa ini tuh kabar gembira, bahwa sebetulnya pemerintah sudah mencanangkan akan membuka rekrutmen CPNS di tahun 2023 ini, dan ternyata formasinya itu juga ada prioritasnya masing-masing teman-teman. Jadi jangan sampai nanti teman-teman semuanya ketinggalan informasi terkait dengan informasi formasi apa saja sih yang diprioritaskan oleh pemerintah. Seperti itu. Nah, ini dia. Jadi, teman-teman semuanya, formasi yang sebetulnya diprioritaskan oleh pemerintah di pembukaan CPNS 2023 ini itu berfokus pada profesi hakim, jaksa, dosen, dan tenaga teknis lainnya, termasuk talenta digital serta jabatan pelaksana prioritas yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 45 2022 tentang jabatan pelaksana pegawai negeri sipil di lingkungan instansi pemerintah. Nah, jadi teman-teman semuanya yang memang nih memiliki latar belakang pendidikan ataupun yang sudah berprofesi ataupun ya memang concernnya adalah di bidang yang disebutkan tadi, mungkin bisa langsung mempersiapkan diri nih. Bisa langsung melihat apa aja sih syarat-syarat yang dibutuhkan yang sesuai dengan background dari pendidikan yang sudah teman-teman enyam sebelumnya. Misalnya, teman-teman yang sudah memiliki ijazah S2, teman-teman bisa melamar untuk menjadi dosen. Jadi nanti teman-teman semuanya bisa melihat nih formasi dosen di universitas yang ada di seluruh Indonesia. Nah, untuk trik pemilihan formasi ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Jadi nanti bisa langsung lihat bagaimana sih sebetulnya cara pemilihan informasi terkait dengan formasi dari CPNS 2023 ini. Nah, selain itu teman-teman semuanya, tidak hanya CPNS 2023, pemerintah juga memfokuskan pada pembukaan PPPK atau bisa disingkat dengan P3K. Nah, ini memang sedang dalam proses ya teman-teman. Jadi ada yang memang berfokus pada tenaga guru, tenaga kesehatan, dan juga tenaga teknis lainnya. Nah, jadi teman-teman semuanya, pemerintah sekarang sudah berfokus kepada dua kategori ini ya. Jadi yang satu adalah CPNS, yang satu lagi adalah PPPK dan keduanya masih CASN. Jadi tenang aja teman-teman bisa memilih kira-kira bagaimana ataupun kecocokan dari background pendidikan teman-teman. Apakah syarat dan juga prasyarat yang minta sesuai dengan yang teman-teman miliki atau tidak, seperti itu. Nah, teman-teman semuanya,
pada pembukaan CPNS 2023 nanti ya, ada beberapa kebijakan yang difokuskan oleh pemerintah. Nah, yang pertama adalah berfokus kepada pelayanan dasar, yaitu guru dan tenaga kesehatan. Nah, jadi memang fokus yang paling prioritas di atas prioritasnya pemerintah itu adalah tenaga guru dan juga tenaga kesehatan. Jadi pelayanan kedua ini ataupun kedua pelayanan ini ya teman-teman semuanya, ini sangat-sangat diperhatikan oleh pemerintah. Jadi teman-teman yang memang memiliki background sebagai guru ataupun sebagai tenaga kesehatan bisa mempersiapkan diri untuk mengikuti rekrutmen CPNS 2023 ini seperti itu. Dan juga mungkin bisa teman-teman semuanya yang sudah mengambil langkah untuk mengikuti P3K itu juga bagus teman-teman semuanya, tinggal ditunggu saja bagaimana pengumuman ataupun hasil akhir dan juga untuk mempersiapkan diri mengikuti ujian seleksi P3K. Nah, selanjutnya arah kebijakan yang kedua, yaitu adalah memberikan kesempatan rekrutmen kepada talenta digital dan data scientist secara terukur. Nah, jadi rekrutmen ini juga difokuskan kepada orang-orang yang memiliki skill ataupun talenta khusus di bidang digital. Nah, jadi mungkin ke depannya nanti karena memang kita ini mencoba untuk beradaptasi dengan perkembangan era teknologi, jadi memang sangat dibutuhkan adanya talenta-talenta khusus di bidang teknologi ataupun di bidang digital seperti itu. Nah, selanjutnya adalah arah kebijakan yang ketiga, yaitu rekrutmen CPNS dilakukan secara selektif ya. Jadi memang benar bahwa untuk proses rekrutmen CPNS ini jika dilihat berdasarkan pengalaman di tahun sebelumnya, itu prosesnya sangat selektif dan semuanya dilakukan secara online dan memang secara terukur. Jadi ketika sudah melakukan tes, itu nilainya langsung keluar, sehingga tidak ada celah untuk melakukan manipulasi seperti itu. Dan selanjutnya adalah pada kebijakan yang keempat, yaitu mengurangi rekrutmen jabatan yang akan terdampak oleh transformasi digital. Nah, teman-teman semuanya, dari keseluruhan kebijakan ini menjadi hal yang sangat mendasar ataupun hal yang memang sangat diprioritaskan oleh pemerintah. Jadi teman-teman semuanya harus lebih berhati-hati, harus lebih selektif lagi, harus lebih gigih lagi dalam menggali informasi dan juga untuk mempersiapkan diri mengikuti tes CPNS di tahun 2023. Nah, ini dia teman-teman. Selain arah kebijakan yang sudah disebutkan tadi, pemerintah juga membuka peluang sebesar-besarnya bagi pemuda-pemudi di Papua dan juga Papua Barat, serta di UB Papua. Nah, kenapa demikian? Karena memang pemerintah melakukan semuanya itu secara pukul rata, jadi secara merata di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai dengan Merauke, jadi tidak ada pilih kasih sama sekali seperti itu. Dan juga hal ini menjadi poin penting oleh pemerintah bahwa seluruh masyarakat, seluruh penduduk Indonesia itu juga perlu untuk melek pada digital. Nah, jadi pemerintah juga mengharapkan kepada seluruh CASN ataupun seluruh penduduk ataupun warga Indonesia yang akan mengikuti CPNS selanjutnya akan lebih melek lagi terhadap digital, akan lebih aware lagi dengan perkembangan zaman, khususnya di bidang cyber, di bidang teknologi, dan juga di bidang digital seperti itu ya. Nah, hal ini juga sudah dibicarakan dengan Menteri Keuangan dan juga meminta pertimbangan kepada Kepala BKN. Jadi ke depannya nanti akan melakukan proses rekrutmen seperti apa, kemudian mekanismenya seperti apa, dan demikian selanjutnya ya. Nah, jadi jangan khawatir karena informasi itu akan selalu kami update dan akan selalu kami sampaikan melalui YouTube channel ini.